Apalagi sekarang juga makin penting kan, apalagi banyak startup yang untuk fighting talent war, yang pengen, gimana sih cari, talents yang terbaik, gimana retain mereka, seringkali itu benefit merupakan salah satu hal yang paling, penting Mbak, untuk mereka. Discussion kembali hadir bersama saya Yedi Yusra dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan co-founder dari Aman, Steven. Hai Steven, apa kabar? Halo Mbak Yeni, apa kabar Mbak? Happy banget Baik. nih kita bisa ngobrol lagi Mbak Yeni. Iya, Hampir akhirnya ya. terakhir ngobrol tahun lalu ya Mbak ya, udah hampir Iya, setahun terakhir. dan itu juga cuma by email aja ya untuk Mbak Yeni, koresponden kita ya. Mbak Oke, Yeni aja Mbak, betul, Sebelum yes. Jadi happy banget akhirnya bisa ketemu face betul, to face Mbak, almost face to face, yes. almost soon ini. Sebelum kita dive into the discussion, mungkin Steven bisa share Aman itu sebenarnya apa sih? Iya Mbak, jadi kita itu adalah platform HR InsurTech yang kita ingin permudah supaya company, supaya startups bisa lebih gampang untuk mencari dan untuk manage mereka punya employee benefits, employee insurance Mbak. Oke, Karena kan mungkin Mbak juga setuju nih bahwa insurance itu merupakan salah satu hal yang paling complicated, complex, unsexy, dan hated di whole wide universe ya Mbak ya. Dan kita ingin permudah supaya untuk companies, untuk HR, dan untuk end user-nya, untuk employees-nya lebih gampang untuk menggunakan semua benefit tersebut Mbak. Apalagi sekarang juga makin penting kan, apalagi banyak startup yang untuk fighting talent war, yang pengen, gimana sih cari, talents yang terbaik, gimana retain mereka, seringkali itu benefit merupakan salah satu hal yang paling, penting Mbak, untuk mereka. oke. Kita B2B only Mbak, yes. Oke, untuk InsurTech yang fokus ke B2B, how do you differentiate between Aman with other platform? Iya, kalau sekarang mungkin yang B2B itu banyak yang mungkin fokusnya lebih ke sebagai aggregator marketplace ya Mbak Yani kan, di mana Right. mereka itu kayak all the portal yang dari dulu, kayak dulu kan banyak kayak Cek Aja, Cermati, sekarang juga ada banyak 2.0 versionnya kan, di mana mereka itu Iya. merupakan sebuah portal untuk lebih gampang nih kayak sebagai konsumen apakah mau cari produk kayak asuransi mobil, asuransi online shopping, asuransi kereta, bisa langsung ke mereka, langsung dapat comparisonnya. Tapi kalau menurut kita itu adalah B2B is a whole different ball game sih ya Mbak Yani, karena Yeah. kan seringkali untuk B2B punya need, untuk employee benefit punya needs, apalagi untuk teman-teman dia sekarang yang dari startup, apalagi yang untuk foundernya masih kerjain semua urusan HR ya, seringkali kan postelnya itu yang very Yeah. complicated, very annoying, dan kita itu memberikan sebuah end-to-end assistance, enggak cuma pas carinya aja, tapi juga dari segi after sales-nya, dari segi benefit admin-nya, itu semua kita bantu untuk end-to-end life cycle-nya sih Mbak Yani. Jadi I think agak beda karena dari segi value prop untuk B2C, untuk B2B, untuk produk retail, untuk produk benefit B2B itu merupakan beda sih Mbak dari segi Yeah. yeah. Aman meluncur saat pandemi ya Steven ya. So far gimana perkembangannya? Apakah responnya cukup baik atau cukup struggle Steven untuk melakukan edukasi dan kegiatan pemasaran? Iya, kita COVID baby ya Mbak Yani kan. Kita juga mulai pas COVID kan. Jadi I think it's very interesting dari segi kayak semua tim yang kita hire, juga semuanya kita do onboarding, semuanya interviews juga virtual kan ya Mbak. Kayak kita sekarang ini pas ngobrol discussion. Dan mungkin yang kita lihat sekarang itu ada beberapa tren nih Mbak. Pertama itu bahwa sejak pandemi makin banyak orang yang lebih aware tentang mereka punya healthcare, tentang insurance punya coverage, dan ini kita lihat merupakan I think sebuah catalyst untuk orang lebih aware tentang insurance kan, apalagi di Indonesia mungkin dulunya itu banyak orang yang masih belum ngeh tentang insurance, tentang benefits, dan kedua juga dari segi corporate, dari segi companies, apalagi untuk startup kita lihat juga makin banyak founder yang mereka untuk pertama kalinya itu mereka mendapatkan benefit untuk timnya mereka Mbak Yani. Dan ini mungkin ada dua faktor. Pertama karena mereka juga lebih concern tentang mereka punya tim punya health, tentang mereka punya safety. Tapi juga kedua itu karena kan sekarang mungkin banyak sekali talents yang pada saat sekarang ini lebih concern tentang safety, stability ya Mbak Yani ya. Dan seringkali itu kalau dari segi companies atau startup yang nggak memberikan benefit yang pas dan yang benar itu mereka takutnya besok akan lebih gampang talentsnya kayak pindah ke company yang lebih besar, ke unicorn lebih besar,
di mana dari segi package-nya itu lebih holistik Mbak Yani. Jadi I think kita lihat ada beberapa shift yang positif terhadap insurance, terhadap benefit, tapi tentunya dari segi bisnis kan I think the whole B2B sales punya cycle sekarang juga berubah ya Mbak Yani kan. Dulunya mungkin banyak face to face, sekarang juga semuanya via Zoom, via kayak Google Hangouts, Google Meet. Jadi kita punya way of kayak doing things juga pasti harus evolve sih Mbak Yani. Tapi dari sisi B2B-nya sendiri sebenarnya lebih aiming ke korporasi, big corporation, SME, startup, atau gimana nih? Ada certain target nggak yang difokuskan oleh Aman? Iya, kita sekarang fokusnya lebih ke mid-market punya segmen Mbak. Jadi mid-market, startup, SME, karena kita ngerasa that's where we can give the most value ya Mbak ya. Kalau mungkin kayak big corporation kayak Unilever, P&G, kan timnya juga udah besar. Mereka udah ada big HR team, ada yang handle campaign khusus. Tapi kalau untuk startup kan seringkali mungkin satu orang HR handle the whole company, kayak 100 orang. Atau bahkan seringkali juga kita lihat kayak CEO-nya, CEO, co-foundernya yang ngurusin semua payroll, semua bagian benefit, dan kita merasa itulah di mana sebuah platform aman bisa membantu sih dan memberikan value yang paling besar kepada kita punya customers Mbak. Again, tadi kan gue juga udah sempat mention sekarang udah banyak platform yang menawarkan layanan yang serupa ya, meskipun mungkin beda-beda. Tapi mungkin Steven as a player bisa kasih tips nggak? Sebenarnya ketika startup sudah waktunya untuk memilih HR platform seperti yang ditawarkan oleh Aman, itu apa sih yang harus dipikirkan? Kita bicara soal startup mungkin yang baru berusia 1-2 tahun, yang baru terima seed funding gitu ya, mungkin sedang berencana untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya. As a player, as a platform, apa sih yang harus mereka lakukan ketika sudah mulai berpikir untuk menggunakan jasa yang ditawarkan oleh Aman? Betul. Kalau menurut aku sih yang paling penting ini adalah dari segi work with a partner yang fokus di bidangnya ya Mbak ya. Karena kan seringkali itu ketika it comes to hal yang sangat penting seperti employee punya healthcare, employee benefits, kan ini yang nggak boleh main-main kan. Artinya kan, ketika startup sudah punya pegawai sekian gitu jumlahnya ya. Mungkin kalau cuma 5 atau 10 belum waktunya kan. Ada limitasinya nggak? Right, jadi nggak ada range-nya sih Mbak, karena kita juga ada banyak, kita juga ada banyak companies di kita portfolio yang mereka bahkan pre-launch, masih stealth, cuma 5 orang, 6 orang, itu juga banyak Mbak. Jadi menurut aku itu mungkin yang paling pas adalah dari segi kapan menurut founder, menurut startupnya itu penting ya. Kayak for example, seringkali kan kita dengar nih Mbak dari company startup itu yang mereka pas mau bikin important hire, kayak mungkin CTO dari dulunya dari kayak big unicorn, dan seringkali kan mereka menggunakan benefit untuk gimana kita bisa attract CTO tersebut ya Mbak ya. Jadi tergantung, betul, I think tergantung dari segi market dynamic, competition juga, kayak competition gue ini kayak mereka seberapa agresif nih kayak hiring talents, attract talents, ada banyak faktor sih Mbak. Tapi menurut aku sih kayak it's never too early, never too late ya Mbak ya untuk cari benefit, apalagi sekarang kan makin banyak generasi Z, milenial semua yang makin aware dan mungkin makin demanding tentang berbagai benefit dari perusahaan mereka sih Mbak. Jadi untuk ngelur potential talent untuk bekerja ya. Dan kalau dilihat juga banyak beberapa additional services ya. Artinya Aman juga melakukan kolaborasi dengan startup terkait atau perusahaan terkait. Itu seberapa besar sih kolaborasi bisa nge-boost pertumbuhan bisnis dari Aman? Ya, kalau itu penting banget sih Mbak, karena kan kalau kita itu melihat Aman sebagai sebuah ecosystem builder ya Mbak, di mana kita membangun berbagai health and well-being benefit, nggak cuma insurance, jadi gimana kita bisa juga membantu clients kita, customer kita, member kita untuk lebih ke preventive health misalnya. Jadi kayak for example working dengan mental health punya providers, dengan e-pharmacy, dengan nutritionist, dietitian, meal plans, gimana kita bisa memberikan sebuah offering yang lebih holistic, dan akhirnya kan ketika employees lebih healthy, mereka lebih happy, dan ultimately untuk company juga bagus karena bisa membantu untuk reduce untuk kedepannya ya Mbak ini kan. Sangat penting sih Mbak, teman-teman kan pasarnya masih sangat besar banget ya Mbak ini kan, dan kita inginnya adalah untuk kita gimana bisa enlarge the pie sih. Steven melihat platform yang ditawarkan oleh Aman dan mungkin pasca pandemi udah mulai conventional method kembali dilancarkan atau dilakukan, atau justru pasca pandemi mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa back to normal
ya, itu semakin naik kesadaran orang untuk insurance platform seperti yang ditawarkan oleh Aman. Menurut saya karena itu lebih sebuah black swan event yang merubah berbagai consumer behavior ya Mbak ya, kayak for example tadi kita speak about kayak kita indefinitely remote sebagai tim kan ya, dimana seringkali kan banyak banget company startup especially yang mungkin udah sangat liberal tentang work from anywhere is possible as long as kerjaan kelar ya Mbak ya, dan menurut aku sih ini bakal affect juga berbagai HR punya proses, benefit punya proses, dan akhirnya companies eventually bakal prefer sih bagaimana kita bisa pilih cara yang lebih gampang, yang lebih paperless daripada harus balik ke cara sebelumnya lagi. Oke, what next nih untuk Aman? Baru launching tahun lalu, tahun ini mungkin masih searching dan mencari posisi yang enak gitu ya untuk pertumbuhan. Next year mungkin ada rencana? Iya, kalau next-nya kita benar-benar heads down untuk gimana kita bisa fokus improve produk kita, offering kita, kayak for example juga bekerja sama dengan berbagai partner lainnya untuk memberikan offering yang lebih perfect ya Mbak, untuk kita punya customer, kita punya client member base, kayak untuk I think memperkaya kita punya ecosystem sih Mbak, jadi kayak bekerja sama dengan berbagai health and wellness partners untuk memberikan berbagai differentiated offering untuk member kita. Itu number one priority sih Mbak Yani. Terus I think keduanya kita juga tentunya kan pingin gimana membangun tim kita across kayak untuk account management, untuk Aman Care, kita punya concierge service untuk memberikan sebuah pengalaman yang paling optimal lagi Mbak, karena kan ultimately ketika kita ngomong tentang sebuah company, startup, it's all about the people kan ya Mbak Yani. Oke, thank you atas waktunya Steven ya. Thank you so much Mbak Yani. Dan semoga kita tunggu lagi kabar terbaru dari Aman, karena masih baru banget nih. Startup baby COVID ya, COVID baby. Ditunggu update selanjutnya dan selamat bekerja kembali ya Steven ya. Thank you so much Mbak Yani. Thank you. Selamat siang.